Kemarin peristiwa di Pemalang, Jawa Tengah, saudara. Ini di Pemalang, Jawa Tengah, saudara, polisi dan tentara sudah lihat ada kelompok, saudara, yang patroli pakai senjata, saudara, pakai pentungan, pakai kelewang, pakai rantai. Dia udah lihat, saudara, dari beberapa hari sebelum acara, tapi nggak dicegah. Ini kan perusuh, kan ngancam, kan ada undang-undang kita, barang siapa yang memberikan ancaman, ada sanksi pidananya, dibiarkan, saudara, dibiarkan. Akhirnya mereka semakin semena-mena, dan ini bukan baru pertama kali terjadi. Habib Syekh Assegaf Solo, saudara, acaranya dibatalkan gara-gara diancam. Habib Naufal Alaidrus juga dari Solo, saudara, lembutnya orang kalau ceramah, saudara, dibubarkan acaranya gara-gara diancam. Masih ada lagi satu kejadian, saudara, lagi mahal qiyam, ya Nabi salam alaika, mereka masuk bawa pentungan, dibubarkan jamaah semua. Ini udah berkali-kali terjadi. Polisi kemana? Apa mereka itu piaraan polisi? Apa mereka itu piaraan tentara? Apa mereka itu piaraan rezim? Ini ada apa pengajian dibubarkan begitu? Selama ini Habibnya pada nggak ngelawan. Diancam nggak jadi acara, diancam pulang ke rumah batal acara, diancam bubar itu pengajian. Ini apaan? Saudara, udah gitu ngakunya pasukan sabilillah. Ini bukan sabilillah, sabil setan. Bukan, ini udah sering terjadi begitu, saudara. Nah, makanya waktu saya datang, masih ada di kota Pemalang, sebelum ke mimbar, saudara, sebelum ke lokasi acara, saya mampir ke satu majelis, saya duduk. Apa sidang tadinya? Habib, kami sudah melihat ini kondisi tidak kondusif, kami usulkan, kami sarankan agar Habib tidak datang. Nah, saya balik bertanya, kenapa Anda menyarankan saya tidak datang? Mestinya Anda sarankan mereka tidak mengganggu pengajian. Bukan menyarankan saya tidak datang. Terbalik. Terus dia bilang, tapi ini kondisinya begini Habib, ini bisa terjadi bentrokan. Enggak, saya yakin tidak akan bentrok kalau mereka tidak mengganggu. Saya sampaikan kepada Bapak Dandimnya, Bapak Kapolresnya, begini aja Pak, Bapak berdua jaga mereka yang mau mengacau. Jaga, tahan mereka. Saya yang akan tahan umat. Ada berapa ribu umat yang hadir, saya jamin umat tidak akan menyerang. Saya jamin umat tidak akan bikin kekacauan. Kita bagi tugas, saudara, nggak bisa. Dan saya katakan kepada mereka berdua, kalau malam ini saya batal, saya ikuti ini saran bapak-bapak, besok Habib yang lain ceramah diginiin, besok kiai-kiai yang lain ceramah diginiin, batal semua dong. Saya bilang nggak bisa, saya mau datang, saya tetap datang. Tapi ini gawat Habib, saya udah ratusan kali ngadepin yang gawat-gawat begini. Pusing-pusing amat, saudara. Nah, akhirnya kita datang, saudara, ke tempat acara. Enggak, umat gak bergerak. Saya suruh duduk, umat duduk, tenang, setuju. Jangan umat melawan, jangan. Sudah ada bagian keamanan yang jaga. Karena di sana ada laskar-laskar, saudara, dari Tegal, dari Brebes, dari beberapa daerah, dari Demak, yang turun menjaga. Tanpa diundang, mereka dengar ini ada ancaman. Pengajian Habib Rizik mau dibubarkan, saudara, turun. Itu laskar semuanya, saudara. Nah, ternyata betul. Begitu acara, saudara, mulai masuk acara, mereka mulai nyempukin batu. Saya belum hadir. Saya masih ada di rumah bertemu dengan Kapolda dan bertemu dengan Kapolres dan Dimnya, saudara. Sudah mulai ada benturan, mereka nimpukin jamaah dengan batu, saudara. Di pagar betis oleh laskar. Laskar yang menjadi tameng, laskar yang menjadi perisai. Biar laskar yang kena batunya, yang penting jamaah aman, saudara. Sampai akhirnya Habib Muhammad Ketub datang bersama Kiai Awid, ada di belakang Kiai Awid Masyhuri. Nah, Kiai Awid Masyhuri dengan ketum naik ke mimbar, terjadi bentrok. Mereka berusaha mau bubarkan itu pengajian, saudara. Nggak bisa. Sudah akhirnya mereka pakai batu, pakai kayu, saudara, pakai bambu runcing, pakai kelewang, pakai golok, saudara. Nah, mereka nyerang, saudara. Ya dilawan sama laskar. Saudara, mana ada laskar dikerjai begitu diam, dilawan. Nah, begitu dilawan, saudara, akhirnya mereka banyak yang tumbang. Banyak yang luka, lari terbirit-birit, lapor polisi, iya. Bapak, kami diserang oleh FPI, iya. Lah kan lu yang nyerang, goblok. Udah gitu polisinya pakai nerima lagi, iya. Sama. Kacau tidak? Kacau tidak? Nah, dia yang nyerang, saudara. Akhirnya dia yang luka, dia yang ngelapor. Orang mestinya kalau nyerang kalah kan malu, betul?
Pakai bikin siaran pers. Kami minta kepada Bapak Bupati untuk membayar orang-orang kami yang masuk rumah sakit. Ya, kacau, kacau tidak, saudara? Ya, ini perlu seperti ini jadi pelajaran buat mereka. Stop. Anda mau bikin organisasi silakan. Anda mau besarkan organisasi silakan. Jangan ganggu orang. Jangan ganggu pengajian, jangan ganggu majelis taklim, jangan ganggu ulama, jangan ganggu habaib. Takbir. Siap lawan mereka. Takbir. Jangan kita ditantangin ikan bawal buah terong. Lu jual gua borong. Mau jurus apa lagi? Kelabang muter, kelabang ngerem, apa kelabang bunting. Masya Allah. Kita nggak mau ribut, kita mau dakwah, kita mau sholawatan. Saudara, yang kita protes koruptor, kok mereka yang marah? Yang kita protes di bajingan, LGBT, koruptor. Mana ada kita serang kiai, serang ulama, saudara? Kok mereka marah? Apa mereka dibayar koruptor? Apa mereka dibayar para bajingan? Apa mereka dibayar mafia? Dan saya juga mau tanyakan, polisinya tahu mereka mengganggu pengajian, kenapa diam? Kenapa nggak diproses? Kenapa nggak ditangkap? Makanya saya minta kepada Bapak Prabowo, segera pecat Kapolri yang sekarang. Pecat ini Kapolri, dia sudah membiarkan pengajian habaib di mana tempat dibubarkan, kiai dipersekusi. Bahkan beberapa tahun yang lalu sekelas Ustadz Abdus Somad dipersekusi, dibubarkan, saudara. Nggak boleh hadir di Semarang, Jawa Tengah. Kurang ajar, saudara. Belum lagi Ustadz Felix Siaunya, belum lagi Hanan Atakinya, saudara. Belum lagi acara hijab festnya, saudara, di Jawa Timur. Semua dibubarkan. Ada apa? Selama ini nggak ada yang lawan. Selama ini orang ngalah. Selama ini diancam batal, ya batal. Ancam bubar, ya bubar. Nah, kali ini di Pemalang kena batunya. Saudara, mereka mau bubarkan, mereka yang bubar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah. Nah, sekarang saya mau tanya, apa yang begini mau dibiarkan seterusnya? Buat apa polisi kita gaji? Hei polisi, hei tentara, kau digaji oleh rakyat, turun. Ini ada gerakan perkis seperti gerakan PKI di tahun 48 dan 65, saudara. Dulu PKI punya pasukan ubal-ubal, saudara. Ya seperti ini, kerjaannya bubarkan pengajian, serang majelis taklim, hancurkan pesantren. Ini gerakan modus operandinya perkis PKI. Nah, maka itu sampai kapan? Apa sengaja dibiarkan supaya kita perang, supaya terjadi konflik horizontal, saudara? Kalau Kapolri membiarkan, kalau Panglima TNI membiarkan, maka bukan tidak mungkin besok rakyat sama rakyat akan beradu perang sendiri, betul? Sekarang saya mau tanya, mau diadu tidak? Mau diadu tidak? Polisi kerja siapapun, termasuk FPI. Oh, FPI membubarkan pengajian, tangkap FPI-nya, saudara. Oh, FPI menyerang pesantren, tangkap FPI-nya, saudara. Bubarkan itu FPI, saudara. Ini FPI nggak nyerang pengajian, nggak bubarkan pengajian, dibubarkan FPI-nya. Sekarang nyata-nyata dia serang ulama, serang kiai, serang pesantren, saudara. Bahkan ada makam-makam, kuburan-kuburan, saudara, mereka tuduh ini kuburan palsu, bongkar, bikin keributan di mana-mana. Ada apa? Kalau mereka nggak percaya Ba'alwi itu, habaib itu turunan Nabi, urusan mereka, saudara, urusan mereka. Mau percaya, nggak percaya, urusan mereka. Kita nggak pernah minta untuk diakui oleh mereka, betul? Nggak ada habaib minta diakui sebagai kutun Nabi, nggak ada. Habaib bukan, saudara, minta pengakuan, tapi habaib Ba'alwi sudah diakui oleh para ulama-ulama besar. Ibn Hajar Haytami sudah mengakui, Ibn Hajar Asqalani sudah mengakui, saudara. Apalagi ulama-ulama besar. Sampai-sampai sehari Jum'ah waktu ditanya bagaimana itu nasab Ba'alwi di Indonesia, saudara, beliau singkat jawab bahwa nasab Ba'alwi, saudara, thabitun bil ijma'. Bahwa nasab Ba'alwi sebagai turunan Nabi, saudara, sudah ditetapkan lewat ijma'. Bukan lagi suhra wal istifadha, tapi lebih lagi ada suhra wal istifadha dan disepakati oleh ulama. Kalau Anda tidak percaya, silakan. Saudara, saya punya kawan-kawan, saudara. Kawan saya waktu kuliah dulu, ada beberapa kawan dari organisasi tertentu, dia nggak percaya habaib itu ada, dia nggak percaya turunan Nabi itu ada, tapi sama saya tetap akrab. Yang kau nggak percaya, ya urusan dia. Saudara, kita tetap berteman. Saudara, mereka tidak melakukan manuver, tidak melakukan propaganda dan agitasi. Jadi soal percaya tidak percaya urusan masing-masing, betul? Betul. Nah, cuman jangan, saudara, orang yang percaya, saudara, diserang. Ini yang diserang bukan habaib aja, ulama-ulama muhibbin diserang juga. Saudara, ulama-ulama muhibbin diserang, disuruh bubar. Gara-gara kenapa kau cinta sama habaib? Kenapa kau undang habaib? Disuruh bubar.
Nah, karena itu saya minta kepada para ulama, para kiai, jangan diam. Begitu juga anggota DPR, baik dari kalangan habaib dan kiainya. Kenapa kau tidak bersuara? Di mana suara kalian? Negara pengajian diajak-ajak, saudara para tokoh diam. Saya minta kepada Bapak Presiden sekali lagi, tugaskan polisi dan TNI untuk menjaga saudara persatuan kesatuan NKRI, pertahanan keamanan NKRI. Jangan biarkan kelompok manapun seenaknya mengganggu ulama dan habaib, seenaknya membubarkan pengajian dan majelis taklim. Betul? Setuju tidak? Takbir. Saya jadi curiga, saudara. Saya jadi curiga. Maaf, kecurigaan ini bukan sekedar suudzon, saudara, tapi ada indikasi-indikasi, saudara. Beberapa Polres dan Polsek, kalau ada majelis taklim habaib, itu polisinya hubungin panitia. Jangan bikin acara deh. Ini ada kelompok yang nggak setuju. Ini katanya nih ada satu kelompok yang nggak setuju. Jangan dibuat. Ini untuk keamanan bersama. Nggak jadi digelar. Ada apa, saudara? Apa betul ada kelompok yang nggak setuju? Atau memang polisi yang bermain, saudara? Nakut-nakutin ada kelompok yang nggak setuju. Ada apa? Nah, kalau begini caranya, semua saudara majelis taklim, pengajian, tabligh akbar yang tidak sejalan dengan ormas yang bernama PWI Laskar Setan, ya dibubarkan dong. Kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Nah, jadi sekarang saudara, kita tes ombak aja. Saya minta nih kepada semua, kalau Laskar Setan mau bikin acara, kita tulis ke polisi, kami keberatan, Pak. Pokoknya mau remaja masjid kek, mau Karang Taruna kek, mau ormas Islam, bikin ke polisi, kami keberatan. Ini suka membubarkan pengajian, ini suka mengganggu ulama dan habaib. Bikin surat rame-rame, kirim ke polisi. Coba dilarang apa enggak? Saudara, begitu dong. Jangan gara-gara selembar surat Laskar Setan yang tulis acara dibatalin. Saudara, ada apa? Di Universitas Wiralodra Indramayu, saudara, setiap tahun bikin unwir bersolawat. Sekarang bersolawat yang ketiga. Biasa tiap tahun ngundang kiai dan ngundang habaib. Kali ini disurati oleh PWI Laskar Setan yang ada di Indramayu, minta supaya dibatalkan. Dibatalkan, saudara. Ada apa? Di mana polisi kita? Di mana tentara kita? Buat apa tuh ada Koramil, ada Kodim, ada Korem, ada Kodam, saudara, yang katanya untuk pertahanan bangsa? Jangan biarkan kalau ada kelompok yang ingin adu domba umat, yang ingin mengganggu ulama dan kiai. Khusus tentara, ingat bahwa tentara lahir dari rahim para kiai, saudara. Takbir. Nah, begitu pada kesempatan ini, saudara, saya minta kepada semua habaib, semua kiai, semua muhibbin, mulai hari ini lawan. Kalau Anda mau bikin acara, terus ada yang ngancem, lawan, saudara. Lawan, jangan biarkan, saudara. Betul? Siap lawan, siap bersatu, siap berjuang, siap bela ulama, siap bela habaib. Takbir. Jadi kalau tentara dan polisi serta pemerintah tidak mau tahu, kita bikin pertahanan sendiri, saudara. Nggak bisa kalau begini caranya. Besok akan ada habib yang dibunuh, besok akan ada kiai yang dibunuh, saudara. Ya, selama ini mereka sudah berhasil membubarkan puluhan pengajian, saudara. Karena nggak ada yang lawan, karena mereka semua ngalah. Bukan takut, ngalah, nggak mau ribut. Kali ini di Pemalang, saudara, mereka sudah merencanakan sesuatu yang besar. Mereka turunkan bukan 10-20 orang, ratusan orang, saudara, hampir 1000 orang. Dan itu bukan dari Pemalang saja, dari seluruh Jawa Tengah, dari Wonosobo, saudara, dari Purwokerto, saudara, dari mana-mana diturunkan. Artinya apa? Mereka punya rencana besar, bukan sekedar membubarkan pengajian, mereka mau bunuh habib yang manapun melawan mereka, saudara. Dipikir habaib takut kali? Enggak, saudara. Ini gerakan mereka, gerakan Neo PKE. Nah, begitu saya mau tanya semua ini, kalau di sini ada yang terlanjur jadi anggota PWI Laskar Setan, keluar. Ya bisa jadi terlanjur karena nggak tahu, betul? Betul. Kiai-kiai yang terlanjur jadi pengurus PWI Laskar Setan, keluar. Setuju tidak? Setuju tidak? Begitu juga kalau ada anggota Fahmi Tamami. Saya ingatin, saya pendiri Fahmi Tamami. Saya bersama almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ, bersama almarhum Kiai Haji Hasim Muzadi, saudara, bersama almarhum Kiai Haji Nur Iskandar Eski, kami sama-sama mendirikan Fahmi Tamami. Tujuannya apa? Untuk menjaga masjid-masjid kita, saudara, jangan sampai dirusak oleh kelompok-kelompok di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah, saudara. Udah sepakat, dan kita sepakat mengangkat saudara si pedangdut itu menjadi ketua ini, saudara. Nah, kita angkat untuk apa? Untuk menyatukan umat, untuk menyatukan Ahlus Sunnah. Ternyata sekarang setelah Kiai Hasim Muzadi meninggal, Kiai Haji Zainuddin MZ meninggal,
Kiai Haji Nur Iskandar SG meninggal, saudara, Fahmi Tamami mau dijadikan sebagai kereta, sebagai kapal untuk saudara membentuk PWI Laskar Setan di mana-mana, saudara. Maka itu saya di sini, saya sebagai pendiri, saudara, saya nyatakan Fahmi Tamami dibubarkan. Takbir, takbir. Ini rekaman, sebarkan, saudara. Fahmi Tamami dulu didirikan untuk menyatukan Ahlus Sunnah wal Jamaah, untuk menjaga Masjid Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu amanat Kiai Haji Hasim Muzadi, itu amanat Kiai Haji Zainuddin MZ, itu amanat Kiai Haji Nur Iskandar SG, saudara. Saya yang masih hidup, saya jaga itu amanat, saudara. Tahu-tahu sekarang, saudara, mau dijadikan sebagai kapal untuk membentuk PWI Laskar Setan di mana-mana. Maka itu sekali lagi saya sampaikan, saya sebagai salah satu pendirinya, saudara, menjalankan amanat para kiai-kiai kita yang sudah meninggal dunia, rahimahullahu rahmatan wasi'ah, kita nyatakan Fahmi Tamami dibubarkan. Takbir, takbir, takbir. Sallu ala Nabi. Peneliti cukup segitu aja, peneliti. Bukan, kalau diterusin rame lagi nih. Jadi maaf Kiai Sobahus Surur, memang pengajian kita di sini begini. Ada baca kitabnya, ada burdahnya, ada qiyamnya tadi, tapi juga ada juga kritik-kritik faktual dan aktual. Kami nggak benci pemerintah, nggak. Kami mengkritik untuk kebaikan. Insya Allah, mudah-mudahan Kapolri segera diberhentikan, diganti dengan Kapolri yang baik, yang beriman bertakwa kepada Allah, yang nggak diam kalau pengajian dibubarkan, yang nggak diam kalau umat diadu domba. Kapolri yang betul-betul ingin menjaga keamanan daripada negara kesatuan Republik Indonesia. Insya setuju Kapolri diganti. Lagi pula udah kelamaan nih Kapolri, saudara. Udah kelamaan, saya jadi bingung kok. Begal nasab kemarin dibiarkan, orang yang maki-maki agama dibiarkan, semua kita laporkan, saudara. Abu Janda itu kita laporkan, Ade Armando itu kita laporkan. Siapa yang nggak dilaporkan? 70 lebih laporan kita buat ke Mabes Polri, saudara, supaya mereka yang hina ulama, mereka yang hina kiai, mereka yang bubarkan pengajian ditangkap, diproses. Tidak satu pun laporan diproses, saudara. Saya protes sekarang. Maka itu saya sampaikan kepada Bapak Presiden kita yang terhormat, Bapak Jenderal Prabowo Subianto, segera ganti Kapolri, Pak. Ganti, masih banyak jenderal yang baik, jenderal yang bagus, jenderal yang siap untuk bekerja buat bangsa dan negara. Betul? Takbir. Sallu ala Nabi. Ini bukan kita nggak proses, saudara, nggak dilayanin, saudara. Termasuk Fuad Monyet sampai sekarang nggak dilayani, saudara. Ujung-ujungnya rapat adat, saudara. Mau dimaafkan silakan, rapat adat silakan, laporan proses. Nggak ada diproses. Semua sudah kita laporkan, saudara. Siapa yang tidak kita laporkan? Yang menghina ulama kita laporkan, yang bubarkan pengajian kita laporkan, saudara. Yang menghina agama kita laporkan. Saat ini laporannya semua ada di Korlabi, saudara. Koordinator pelaporan, saudara, untuk membela Islam, dipimpin oleh Pak Damai Lubis, Hari Damai Lubis, saudara, yang memimpinnya. Udah, laporannya setumpuk kita punya, tidak ada yang diproses. Nah, saya berharap di pemerintahan Prabowo yang baru ini, saudara, semua pelanggar hukum harus diproses. Betul? Takbir. Mudah-mudahan Allah kabulkan doa kita. Mudah-mudahan Bapak Presiden kita dilindungi oleh Allah, dijaga oleh Allah, dijauhkan dari pejabat-pejabat yang kotor, pejabat-pejabat yang merusak, dikirim oleh Allah menteri-menteri yang baik, pejabat-pejabat yang baik, pejabat-pejabat yang mau bantu Bapak Presiden supaya negara ini menjadi negara yang baik. Ala hadhihi niyya wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. Sebelum saya tutup, saudara, saya perkenalkan. Ini di samping kiri saya Al-Muhtaram Al-Mukarram Ustadz Imron yang jadi panitia pengajian di Pemalang kemarin, saudara. Takbir. Jadi selesai pengajian FPI ini, saudara, kalau berkelahi luka, kita nggak pernah cengeng lapor polisi. Yang namanya berkelahi luka ya berkelahi, dia benjol kita benjol. Betul, betul. FPI selama ini nggak pernah cengeng, lapor-lapor nggak pernah. Ya udahlah, namanya juga berantem, saudara. Nah, tahu-tahu peristiwa kemarin yang nyerang bikin laporan, yang dilaporin nih panitia nih, saudara. Kan lucu, dia yang nyerang, dia yang ngelapor, saudara. Akhirnya saya tugaskan API, yaitu Advokat Persaudaraan Islam. Saya tugaskan pengacara-pengacara FPI langsung meluncur ke Pemalang, kumpulkan semua warga FPI yang luka, buat semuanya visum, bawa semua ke Polda, buat laporan. Buat laporan. Mereka yang salah kok, mereka yang lapor. Kalau mereka mau saling lapor, ayo. Maka itu saya minta kepada Polda di Jawa Tengah,
dan Polres Pemalang jangan main-main. Harap laporan warga yang terluka, laskar yang terluka diproses dengan sebenarnya. Betul? Takbir. Siap bela Ustadz Imran. Siap jaga Ustadz Imran. Takbir. Shallu ala Nabi. Ustadz Imran, saya mau tanya, kapok gak bikin pengajian? Gak ada kapoknya. Lanjut. Gak ada kapoknya. Yakin? Dan serang lagi. Bodoh amat. Takbir. Dia udah dapat ilmu masa bodoh. Orang Sunda bilang, Banten bilang sabodo teing. Kalau orang Jawa Timur, Pasuruan bilang preketek. Kalau orang Pemalang, bodoh amat. Mudah-mudahan Pemalang tenang, amin. Mudah-mudahan tidak ada lagi pembubaran pengajian, amin. Mudah-mudahan tidak ada lagi penyerangan terhadap habaib dan ulama, amin. Saya mau tanya, nikmat tidak hidup damai? Mau damai? Mau tenang? Mau aman? Mau nyaman? Takbir.